Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita semua, Pesantren Kehidupan. Senang kembali bisa menyapa Anda. Saya berharap hari ini Anda sudah merasakan dan menikmati kesehatan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Dan kami bersama seluruh tim di Pesantren Kehidupan mendoakan untuk Anda semua agar kesehatan, keberlimpahan, dan kebahagiaan senantiasa tercurah untuk Anda semua. Sahabat yang berbahagia, kami juga sangat berharap bahwa Anda dan kita semua telah semakin menyadari dan semakin meyakini bahwa ada kekuatan yang sangat besar di luar diri kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup untuk mengurusi kehidupan kita dengan sangat baik, yang sanggup menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kita dengan sangat cermat dan sangat cepat. Dan kita juga telah mengikhtiari, memasrahkan apapun yang menjadi problematika di dalam kehidupan kita kepada kekuatan itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengesampingkan sebuah perilaku yang sia-sia, sebuah aktivitas yang hampir-hampir tidak berguna. Karena kita telah menyadari betul bahwa ketika kita menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita, kita akan hanya mengalami sebuah kesia-siaan. Sahabat yang berbahagia, saya ingin mengajak Anda untuk kemudian bisa menikmati terapi yang sudah kita pelajari dengan Anda langsung mempraktekkan di tempat Anda masing-masing. Saya akan pandu dan Anda semua mempraktekkan sesuai dengan apa yang saya contohkan. Maka saya berharap, ayo persiapkan diri Anda untuk kemudian bisa mencari tempat duduk yang nyaman, ya, tempat atau ruangan yang memungkinkan Anda bisa sesaat untuk bisa melepaskan diri dari aktivitas Anda saat ini atau pekerjaan Anda saat ini dengan duduk beberapa menit saja. Maka ayo, saya berharap sekitar hitungan ketiga Anda semua telah bisa duduk dengan nyaman, santai, ya, bisa rileks, bisa kemudian benar-benar merasakan sebuah kedamaian. Anda hilangkan segala kesibukan, segala kepenatan yang saat ini Anda rasakan. Ya, kemudian saya minta Anda untuk menyiapkan air. Ya, air seperti ini. Silahkan Anda menyiapkan air yang Anda punya. Kalau ada air Zam-Zam, silahkan Anda menggunakan air Zam-Zam. Tapi kalau tidak, sebagaimana saya menggunakan air mineral biasa. Maka setelah air ini ada di tangan kita, ada di hadapan kita, kemudian air ini kita angkat. Ayo, kita angkat bareng-bareng. Anda sudah menyiapkan air dan kemudian Anda mengangkat dan kemudian pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam dan kemudian katakan, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui air ini saya yakin dan saya percaya Engkau Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupanku. Aku yakin dan aku percaya bahwa apapun masalahku akan Engkau selesaikan. Melalui air ini aku yakin dan percaya bahwa apapun penyakitku akan Engkau sembuhkan.
Melalui air ini aku yakin dan aku percaya bahwa apapun yang aku inginkan, apapun yang belum aku miliki akan Engkau hadirkan. Dan apapun yang baik yang telah aku miliki akan Engkau pertahankan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita minum. Alhamdulillah. Nah, jadi sesederhana itu sahabat sekalian, sesimpel itu dan secepat itu. Maka ketika keyakinan kita sudah benar-benar yakin, tidak ada ruang lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada 1% pun keyakinan kita berkurang, maka saya yakin pada saat itu kita bisa langsung merasakan apa yang ingin kita rasakan. Pada saat itu kita bisa merasakan apa-apa yang kemudian selama ini menjadi sesuatu yang seolah-olah itu sulit untuk kita dapatkan. Nah, maka sahabat yang berbahagia, semoga Anda sudah bisa menikmati rasa-rasa itu dan Anda nanti bisa mengulang di saat-saat Anda punya waktu luang, kapan saja, di mana saja. Akan tapi jangan Anda sambi dengan melakukan aktivitas yang lain. Ketika Anda merasa sibuk, tunggu kesibukan Anda selesaikan dan kemudian Anda duduk, kemudian Anda tarik nafas dalam, hadirkan ketenangan dan kenyamanan dan kemudian lakukan proses yang tadi. Baik sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya cara kedua adalah menggunakan metode spiritual emotion freedom technique atau biasa dikenal dengan SEF. Nah, maka SEF ini meskipun pada tataran awalnya tidak menggunakan air, akan tapi bisa kita tambah dengan menggunakan air, ya. Saat kita mau mengawali SEF, kita minum air dulu, baru kemudian kita lakukan afirmasi, ya. Kita ketuk karate chop kita. Ayo sahabat sekalian, saya berharap Anda bisa duduk, bisa mencari tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan yang tadi. Kalau seandainya katakanlah belum ketemu, pakai tempat yang tadi nggak apa-apa, asalkan kemudian Anda merasa bahwa saat ini Anda merasa lebih nyaman. Ya, saya berharap Anda sudah menemukan tempat itu, Anda sudah mendapatkan kenyamanan, maka kemudian ketuk bagian karate chop Anda. Boleh tangan kanan yang diketuk, boleh juga tangan kiri yang diketuk, mana yang terasa nyaman. Ya, kemudian ikuti saya. Ya Allah, walaupun saya merasakan sakit, sebutkan sakit Anda, di mana sakitnya, atau rasa nggak nyaman, di mana rasa nggak nyamannya. Ya, saya ikhlas dan saya pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan saya pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan rasa sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian kepala, ya Allah, meskipun saya merasakan sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan pasrah. Meskipun saya merasakan rasa sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan saya pasrah. Meskipun saya merasakan sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan saya pasrah. Meskipun saya merasakan sakit dan tidak nyaman, saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian pindah di ujung alis. Kita cukup mengucapkan saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Mata Anda bisa terpejam, bisa juga kemudian dibuka, ya. Tapi alangkah baiknya mata Anda buka sambil mengikuti gerakan yang saya contohkan. Sekarang pindah ke pelipis. Silahkan Anda ketuk sambil Anda mengatakan saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian ketuk di bagian bawah mata. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian bawah hidung, saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian pindah ke atas dagu, saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian pindah ke pangkal leher, ada 2 tulang yang di bawah leher kita. Kita ketuk sambil kita mengucapkan
Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian bawah ketiak, saya ikhlas dan saya pasrah. 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 Kemudian di bawah payudara, saya ikhlas dan saya pasrah. 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 Nah, kemudian setelah itu kita tekan pergelangan tangan kita, yang kanan boleh, yang kiri boleh, tapi kita nanti akan tekan dua-duanya. Kemudian kita tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Kemudian yang sebelahnya, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Nah, saudara yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, ada kalanya mungkin kita mengeluarkan sendawa saat kita mengetuk-ketuk bagian titik meridian tadi, nggak apa-apa, terus lakukan. Ada beberapa kasus yang kemudian mutah, ya. Kalau seandainya memang mutah itu kemudian harus segera dikeluarkan, keluarkan saja, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan mengetuk atau melakukan tapping itu. Dan kemudian ketika sudah mulai nyaman lagi, lanjutkan. Nggak harus mengulangi dari awal, ya. Lanjutkan terus sampai kemudian putarannya selesai. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita mulai dari yang terakhir, yaitu di bawah payudara. Saya ikhlas dan saya pasrah. 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 Saya ikhlas dan saya ikhlas dan saya ikhlas dan saya pasrah. 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 Saya ikhlas dan saya ikhlas dan saya pasrah. 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 Ya, kita di ujung terapi ini kita tidak harus mengucapkan saya ikhlas dan saya pasrah, tapi cukup bisa kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan sebentar dan kemudian hembuskan. 3 kali lakukan itu dan kemudian selesai. Kalau tadi mata kita pejamkan, kita bisa buka dan kemudian kita rasakan sesuatu yang mungkin sudah berubah atau sudah berbeda dengan apa yang kita rasakan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kembali sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa Anda praktekkan di mana saja dan kapan saja. Nah, saya lupa menyampaikan kepada sahabat sekalian bahwa di episode ini saya didampingi oleh sahabat saya. Tadi lupa saya menyampaikan, ya, akan tapi saat ini saya berikan kesempatan kepada saudara saya ini untuk barangkali mewakili Anda untuk menanya. Atau bahkan mungkin ketika Anda memungkinkan bisa menanyakan langsung kepada kami besok atau nanti di nomor yang mungkin akan disertakan, Anda bisa bertanya, berkomunikasi langsung dengan saya. Nah, silakan barangkali Mas ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin mungkin disampaikan, dipersilakan. Ya, Abi. Kalau diurutkan ya dari yang pertama tadi ya, yang melalui media minum air putih gitu. Dan itu memang harus air putih atau bisa susu gitu mungkin. Kalau dilihat dari kandungannya kan wah lebih bergizi ya. Lebih bergizi gitu. Iya, ya, iya. Gitu. Dan seberapa Abi? Apa memang yang sudah kita sudah kita sugesti gitu ya, airnya itu harus dihabiskan? Atau cukup kita seteguk aja nanti dihabiskan nanti atau sekaligus dihabiskan gitu? Ya. Ya, jadi untuk air saya tidak mendapatkan keterangan ya dari guru saya itu air selain air putih atau selain air bening maksudnya ya. Air bening. Jadi air bening inilah yang kemudian masih air yang belum terkontaminasi apa-apa, sehingga diyakini bahwa air itu memiliki energi yang lebih dibandingkan dengan air yang sudah memiliki kandungan yang lain, apakah itu teh, susu, atau jahe, atau yang lainnya. Maka disarankan sekali menggunakan air murni ya, apakah itu air mineral atau air sumur yang kita punya atau air yang kita rebus dari air
PDAM itu bisa. Akan tapi kalau kita memiliki air Yam-Yam, tentu itu akan menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa air Yam-Yam memiliki kualitas yang sangat-sangat baik. Seperti itu. Itu harus dihabiskan sekaligus? Oh iya, jadi tidak harus dihabiskan. Tapi kalau saat itu kita memang mampu menghabiskan, ya tentu akan lebih baik dihabiskan. Tapi kalau seandainya kata Allah nggak habis, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, yang berikutnya Abi, yang sudah tap ya. Atau mungkin gabungan lah. Itu kan tadi Abi lebih kepada tinjauan kesehatan ya. Kalau misalnya itu diperuntukkan untuk hal lain, misalnya di luar kesehatan ya, misalnya terkait sama keyakinan atau terkait sama kepercayaan diri atau sama hal-hal yang sifatnya itu lebih ke psikis gitu. Ya, sangat memungkinkan karena dulu ketika kami mendapatkan ilmu ini, guru saya, kalau seandainya saya boleh menyebutkan, itu adalah Ustazah Siti Juwariyah, yang biasa kami memanggil kepada beliau itu Bunda Cucu. Nah Bunda Cucu ini memberikan kepada saya sebuah clue bahwa ilmu chef ini itu bisa digunakan untuk apa saja. Artinya all in one. Apakah itu masalah fisik maupun masalah non fisik. Bahkan untuk hal-hal yang merupakan sebuah keinginan. Misalkan kita menginginkan sesuatu ya, karena banyak kasus yang kemudian disampaikan kepada saya bahwa ada orang yang kemudian menginginkan sesuatu. Misalkan menginginkan apakah itu kendaraan mungkin atau sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Ya bisa. Dengan sebuah afirmasi yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, sekarang sebagai contoh, sesuatu yang mungkin berupa emosi ya, atau berupa beban psikis. Misalkan seseorang itu mengalami mudahnya umumnya stres gitu ya Mas ya. Stres atau gimana kira-kira yang contohnya? Ya, kira-kira? Ya stres bisa ya, stres ya. Gangguan mental ya. Gitu ya. Misalnya gitu bisa. Ya, misalkan anggap saja mudahnya stres, karena stres itu kan bisa mewakili semua ya. Ya. Tappingnya jadi gini. Ya Allah, meskipun saya merasakan stres dan merasakan sesuatu yang tidak enak, saya ikhlas dan saya pasrah. Seperti itu Mas. Itu kita ulang sampai kemudian kita merasakan betul bahwa rasa nggak nyaman itu hadir. Kemudian kita ikhlaskan dan kita pasrahkan. Jadi pada saat kita mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah, itu sebenarnya kita sedang melepas emosi itu, melepas rasa itu. Ya. Tapi pada saat kita merasakan meskipun saya merasakan stres, itu kita hadirkan supaya rasa itu benar-benar bisa kita definitifkan. Kita benar-benar merasakan rasa yang nggak nyaman itu, dan kemudian saya ikhlas, saya pasrah, lepas lagi, terus kayak gitu, sehingga emosi apa saja, rasa macam apa saja itu bisa kita netralisir atau bisa kita lepaskan dengan metode chef ini Mas. Nah kalau kemudian misalkan kita menginginkan sesuatu, kalau menginginkan sesuatu umumnya kan kita merasakan nggak nyaman, meskipun hanya sekedar sesuatu yang sederhana, misalkan sandal kita saatnya mengganti, tapi qadarullah kondisi kita belum memungkinkan untuk bisa membeli sandal itu. Maka ya Allah, meskipun saya merasakan tidak nyaman dengan sandal saya yang sudah tidak enak dipakai, ya, saya ikhlas ya Allah, saya pasrah ya Allah. Gitu Mas. Jadi sesederhana itu. Tapi kalau seandainya katakanlah sesuatu yang memang belum ada dan ingin kita adakan. Kalau sendal kan pasti kita punya semua sebelumnya ya. Tapi kalau mungkin kendaraan kita belum punya ya. Ya Allah, meskipun saya menginginkan kendaraan itu dan saya merasakan diri saya menjadi tidak nyaman dengan keinginan saya itu, saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Seperti itu Mas. Bisa ya? Bisa ditangkap ya? Jadi intinya adalah kita hadirkan rasa yang nggak nyaman itu, kemudian kita ikhlas menerima dan kemudian kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu intinya. Untuk hal apa saja. Nah, Abi, kayaknya banyak fungsinya ya, Abi ya, dengan kita melakukan paling enggak dua hal inilah, ya. Dengan mensugesti air itu, dengan kita menyerahkan kesembuhan atau permasalahan kita melalui media air ya. Betul. Ya. Terus yang kedua tadi tap yang sudah Abi sampaikan. Nah,
Saya ada 2 pertanyaan ini, Abi. Ya. Nanti sekalian Abi bisa closing ya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, berdasarkan dari singkatan tadi ya, safe, emosional, freedom, teknik. Ya. Itu kan artinya tuh memang ada 4 unsur ini, Abi ya. Betul. Nah, ini kalau kita mau bilang kesempurnaan dari terapi ini, ya kalau ini menjadi sebuah terapi kan artinya 4-4-nya unsur ini tidak boleh ada yang terlewat. Betul. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Iya. Nah, ini pertanyaan kedua, Bi. Pertanyaan keduanya itu jadi dalam melakukan terapi gitu ya. Apakah ilmu safe ini atau safe ini bisa dipraktekkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Misalnya ke anak, misalnya ke saudara, orang tua yang tempat lain, atau mungkin kalau secara komersial ke pasien gitu ya. Itu bisa nggak, Bi? Ya. Monggo, Bi. Yes. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa memang safe ini menggabungkan tidak hanya 4 sebenarnya, tapi banyak sekali metode terapi yang saya tahu. Ya, salah satunya adalah metode NLP, kemudian metode Sedona Method, kemudian metode hipnoterapi, kemudian metode apa itu namanya terapi apa saya lupa, tapi yang pasti adalah bahwa memang kita menggabungkan beberapa teknik terapi yang kemudian dikemas dengan spiritual. Ya, sehingga kemudian ada namanya spiritual, emotion, freedom, teknik itu. Nah, maka yang kemudian harus kita kedepankan adalah bagaimana spiritual itu betul-betul kental di sana. Sehingga pada saat kita mau melakukan tapping, kita mengucapkan, ya Allah. Syukur-syukur mengawalnya dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, meskipun saya merasakan kondisi yang tidak nyaman ini, saya ikhlas dan saya pasrah. Gitu. Jadi artinya memang di sana spiritualnya kental. Yang kedua, emosinya juga kental sekali. Bahwa meskipun saya merasakan, itu kan emosi, rasa itu kan. Nah, dihadirkan rasa itu, dihadirkan sampai kemudian benar-benar kita bisa merasakan ketidaknyamanan itu, dan kemudian kita pasrahkan atau kita ikhlaskan dan kemudian kita pasrahkan. Nah, itulah freedomnya. Bagaimana agar rasa yang nggak nyaman itu kemudian kita lepaskan, kita bebaskan agar dia benar-benar bebas. Dalam bahasa yang kita kenal ya freedom itu. Nah, kemudian tekniknya itu adalah bagaimana semua rangkaian itu benar-benar saling melengkapi. Harapannya apa? Bahwa teknik safe ini benar-benar sebuah aplikasi yang mudah, tetapi memiliki energi yang kuat untuk melakukan terapi seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman kami, ketika seseorang itu benar-benar mengalami sebuah kondisi yang cukup ekstrim, berat, dan kemudian dia tidak bisa melakukan terapinya sendiri, apakah dia dalam keadaan tidak sadar atau mungkin dalam keadaan sangat lemah, itu bisa kita bantu. Dulu ketika salah seorang keluarga saya itu sakit dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan tapping, ya saya bantu. Tapi saya bimbing ketika melakukan afirmasi itu. Saat itu saya bimbing untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, diikuti. Meskipun diikuti lagi, saya merasakan, kemudian diikuti lagi sampai sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, setelah itu kemudian yang mengetuk itu saya, bukan mengetuk badannya Abi? Ya, bukan mengetuk badannya badannya keluarga kami itu. Ya, dari mulai tangan, kepala, seterusnya. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan kita yang mengetuk karena jarak mungkin ya, jarak antara kita dengan yang akan kita terapi itu jauh, maka kemudian yang kita ketuk tubuh kita, tapi dengan sebuah konfirmasi. Ya. Konfirmasi, apakah konfirmasi itu dari pihak pasien yang akan kita lakukan terapi, yaitu kita mendapatkan legitimasi, artinya memang benar-benar kita diizinkan untuk melakukan terapi itu. Apalagi kalau kemudian orang itu memang benar-benar dalam
apa bahasanya dalam kewenangan kita. Apakah itu adik, apakah itu anak, apakah itu saudara yang memang benar-benar ya kita yang bertanggung jawab. Maka tentu tidak perlu lagi untuk kemudian mendapatkan legitimasi itu. Kitalah memang yang kemudian bertanggung jawab. Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan itu, nah kemudian kita melakukan konfirmasi seperti ini. Ya Allah, izinkan saya mewakili si fulan untuk melakukan pengobatan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengucapkan kata-kata itu, ya kemudian mengetuk seperti biasa. Ya Allah, meskipun saya. Jadi udah saya, bukan lagi bahasanya saudara saya, bukan. Karena kita udah mewakili, ya. Ya Allah, izinkan saya mewakili si fulan untuk mengobati penyakitnya. Ya, seperti itu, Mas. Nah, kemudian kalau dalam tataran komersil misalkan kita ingin bahwa kita mendapatkan sebuah kondisi di mana ada sebuah kepercayaan publik kepada kita yang kemudian publik itu sudah memberikan kepada kita sebuah trust, ya, sebuah yakin bahwa kalau dengan kita dia akan bisa membantu, maka nggak apa-apa. Apakah kemudian pasien itu datang atau kemudian pasien itu hanya kemudian lewat telepon, bisa mana yang memungkinkan? Kalau bisa datang, ya bisa kita pandu dia untuk melakukan save sendiri, atau kemudian sebagaimana tadi, kalau gendernya sama, ya kita yang kemudian mengetuk. Tapi kalau gendernya nggak sama, biarkan dia yang mengetuk. Atau kalau seandainya gendernya berbeda dengan kita, sementara dia tidak bisa mengetuk atau melakukan tapping sendiri, maka kemudian harus ada keluarga, Mas. Karena untuk bagian sini kan nggak memungkinkan kita untuk bisa melakukan tapping. Harus dengan didampingi oleh keluarga atau mahramnya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah bahwa save ini bisa kita gunakan untuk melakukan terapi kita sendiri secara mandiri, atau juga bisa membantu orang lain baik secara langsung ada berhadapan dengan kita maupun tidak berhadapan dengan kita. Ya, seperti itu. Jadi sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah hadirkan kepada kita sebuah metode terapi yang sangat sederhana tapi memiliki efektivitas yang sangat baik sekali. Dengan pengalaman kami kurang lebih ya 12-13 tahun itu menggunakan metode ini, meskipun sampai saat ini kami tidak mengkomersilkan, kami masih menggunakan untuk lingkungan kecil, keluarga, teman, saudara dan seterusnya. Itu adalah sangat efektif, ya. Bahkan ketika ibu kami saat itu sakit dan kemudian mestinya dibawa ke rumah sakit karena kondisi pernafasannya yang sudah berat sekali, tapi kemudian kita lakukan tapping dan alhamdulillah secara bertahap tapi pasti membaik dan tidak harus kemudian dibawa ke rumah sakit. Maka saudara sekalian, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengalami sebuah kondisi kesehatan kita terganggu, atau ketika kita mengalami emosi kita yang tidak nyaman, apakah sedih, apakah takut, apakah khawatir atau cemas, kita bisa kemudian melakukan proses terapi sendiri, ya. Kalau saya katakanlah takut, ya Allah, meskipun saya merasakan takut, tapi saya ikhlas dan pasrah. Meskipun saya merasakan cemas, ya saya ikhlas dan pasrah. Kayak gitu, sesederhana itu. Intinya adalah kita hadirkan rasa itu, kemudian kita ikhlas menerima, dan kemudian kita pasrahkan kepada yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan yang sangat besar di luar diri kita. Itu barangkali sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk Anda semua, salam kebahagiaan, salam keberlimpahan, dan salam keberkahan. Dan semoga senantiasa Allah berikan kepada kita hal-hal yang baik di dalam kita menjalani kehidupan ini, di sisa waktu kita yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir ini. Maka saya benar-benar mengajak kepada sahabat sekalian, ayo kita gunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan kita sedih, jangan biarkan kita kecewa, jangan biarkan kita khawatir, ya. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan bisa bahagia, kita akan bisa sejahtera, kita akan bisa sehat, kita akan bisa berkelimpahan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.